Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Sulawesi Tenggara bentrok dengan aparat Satpol PP. Aksi saling lempar batu dan kayu di depan kantor gubernur terjadi karena mahasiswa memaksa masuk namun dihalangi petugas. Bahkan petugas Satpol PP mengejar mahasiswa hingga ke depan gerbang Mapolda Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut izin usaha pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Konawe, Kepulauan. Mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera mencabut seluruh izin usaha pertambangan di Konawe, Kepulauan. Yang kedua, mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara atau yang mewakili pada saat ini untuk menuju kembali atau mengevaluasi peraturan daerah Konawe, Kepulauan nomor 2 tahun 2021. Menurut pengunjuk rasa, aktivitas pertambangan telah menimbulkan konflik sosial antara warga Wawoni. Selain itu, izin usaha pertambangan PT GKP juga menyalahi Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah toko retail di Kendari, Sulawesi Tenggara diprotes warga lantaran harus membeli buah terlebih dahulu untuk mendapatkan minyak goreng. Anggota DPRD Kota Kendari menyidak toko tersebut karena diduga menimbun minyak goreng. Kalian sudah laporan warga bahwa banyak minyak tapi tidak dijual. Itu saja. Anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan inspeksi mendadak ke salah satu supermarket yang diduga menimbun minyak goreng. Pak, mohon maaf Pak, ini tempat anu di terbatas Pak. Toko yang terletak di Jalan Pembangunan Kendari Barat ini mengisi kardus buah dengan minyak goreng yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Bahwa di sini diindikasi bahwa ditimbun minyak diganti pakai dos apel. Modusnya seperti itu. Nah, Terus kalau masyarakat berbelanja seperti apa sih modusnya? kalau saya lihat orang kasih begini supaya beli buah dulu baru bisa beli minyak. Karena kita disuruh, Siapa yang suruh, Bu? ya disuruh ya anunya kasirnya. Berarti harus beli buah berapa kilo itu, Bu? 1 kilo. 1 kilo baru dikasih. Dikasih minyak yang 1 bungkus isi 2 liter. Sementara pihak toko membantah menimbun minyak goreng. Mereka hanya mensyaratkan konsumen bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah dengan membeli minimal 1 kg buah di dalam toko. Masuk terus puldos kami pajang. Yang pulang balik bukan masyarakat yang membutuhkan, orang pasar yang pulang balik. Yang pulang balik kita tidak pernah persyaratan dulu. Orang pasar pulang balik, ngambil antri, ngambil pulang. Ujung-ujungnya dia jual ke sana 80, 150, kita diprotes. Kelangkaan minyak goreng di Kota Kendari masih terus terjadi. Jika tersedia, harganya juga melonjak drastis antara Rp60 hingga Rp70.000 per liter. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemeriksaan terhadap istri Doni Salmanan yang sedianya dilakukan hari ini ditunda hingga besok. Kini polisi telah memeriksa 28 saksi terkait kasus dugaan penipuan investasi dengan tersangka Doni Salmanan. Pemeriksaan istri Doni Salmanan oleh Bareskrim Polri batal dilaksanakan. Dina Nur Fajrina batal diperiksa karena sakit. Surat penundaan pemeriksaan istri Doni Salmanan disampaikan oleh kuasa hukum kepada penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan dijadwalkan pada Selasa esok. Hingga kini, polisi telah memeriksa 28 orang saksi terkait kasus dugaan penipuan investasi dengan tersangka Doni Salmanan. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 2 orang saksi. Hingga total saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 orang saksi. Dengan rincian 20 saksi dan 8 dari saksi ahli, yaitu 2 dari ahli bahasa, 2 dari ahli ITE, 3 dari ahli pidana, dan 1 ahli investasi. Sejumlah aset milik tersangka Doni Salmanan telah disita polisi. Mulai dari 2 rumah,
mobil dan motor mewah, buku tabungan, serta sejumlah barang berharga seharga miliaran rupiah. Polisi juga telah memblokir dana milik Doni melalui koordinasi bersama pihak-pihak terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dituntut 8 tahun penjara dalam kasus terorisme. Dalam uraiannya, jaksa menyebut Munarman telah berbaiat ke pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. JPU menuntut mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dengan hukuman 8 tahun pidana penjara karena terbukti melakukan pemufakatan jahat tindak pidana terorisme berdasarkan dakwaan kedua pasal 15 jungto pasal 7 Undang-Undang Terorisme. Jaksa menyebut Munarman hadir dalam acara yang berbaiat ISIS di Tangerang Selatan dan Makassar. Hal yang memberatkan terdakwa pernah dihukum dalam perkara kericuan Monas. Munarman membantah semua tudingan dan akan menjelaskan dalam pledoi 21 Maret mendatang. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 15 junto 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun. Beliau jelas, kita sudah sama-sama lihat, nggak pernah ada videonya beliau ikut baiat, angkat tangan, terus mengucapkan lafaz baiat itu kita sama-sama tahu, kita bisa lihat ya, nggak ada dari pandangan kami seperti itu. Kemudian beliau juga tidak jadi panitia di acara tersebut, beliau diundang untuk mengisi seminar. Kemudian juga justru yang disampaikan beliau itu mencegah orang untuk melakukan terorisme. Karena kan mengatakan bahwa kita harus waspada dengan propaganda Amerika untuk menjebak dan sebagainya lah dari dokumen-dokumen NIC. Tadi disebut juga kan oleh jaksa kan. Kemudian juga saksi-saksi juga mengatakan dari antara lain John Hen dan beberapa rekannya mengatakan tidak ada Munarman itu kita tidak ngaruh seperti itu kan. Itu untuk beberapa orang yang sudah bebas. Ditemani sejumlah menteri dan gubernur Kalimantan Barat Isran Nur, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkemah di titik 0 km IKN. Sebelumnya, Jokowi menggelar prosesi Kendi Nusantara. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo malam ini akan bermalam di titik 0 km Ibu Kota Negara Nusantara. Jokowi akan tidur di tengah hutan, lokasi yang akan digunakan sebagai istana negara nantinya menggunakan tenda. Terus serta sejumlah menteri dan gubernur Kalimantan Timur akan menemani Presiden dan Ibu Negara berkemah. Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama kepala daerah menggelar prosesi ritual Kendi Nusantara. Dalam ritual ini, para gubernur dari 34 provinsi menyerahkan tanah dan air yang dibawa dari wilayah masing-masing kepada Presiden. Presiden kemudian menuangkan tanah dan air tersebut ke dalam gentong yang disebut Kendi Nusantara. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Usai ritual Kendi Nusantara, Jokowi dan Gubernur menanam pohon khas daerah di lokasi yang tidak jauh dari Tugu titik 0 km. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Sepaku, Penajam Pasar Utara hingga malam hari masih antusias ingin melihat dari dekat Presiden Joko Widodo yang berkemah di lokasi Ibu Kota Negara Nusantara. Warga kecewa karena tidak bisa melihat Jokowi dari dekat saat berkemah karena ketatnya pengamanan. Iring-iringan kendaraan rombongan Presiden Joko Widodo pukul 8 malam kembali memasuki kawasan IKN di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara.
Warga terlihat antusias menunggu kedatangan Presiden di tepi jalan agar bisa melihat Jokowi dari dekat. Kekecewaan diakui warga yang rela menunggu. Mereka mengira dapat melihat langsung dari dekat Presiden saat berkemah. Namun ketatnya pengamanan akses keluar masuk menuju lokasi perkemahan yang mencapai radius 2 km sedikit mengecewakan warga. Sangat masalah sekali, Mas. Tapi ya itu kita nggak bisa masuk karena kita sekalian dari masalah jalan kan. Dan juga dari portal luar dari simpang IKN juga susah tunggu, Mas. Jadi ya penasaran banget. Udah nungguin dari jam berapa ya? Kira-kira sudah kurang lebih ya dari pagi lah. Dari pagi ya? Lah kita nungguin dari datangnya. Karena infonya kan dari pagi kan, sekitar jam 8 jam 9 sampai di sini. Rencananya malam ini Jokowi akan berkemah bersama Gubernur Kaltim Isra Nur, Kepala dan Wakil Badan Otorita, Menteri BUMN, Kepala Bappenas, dan Menteri Lingkungan Hidup. Usai berkemah, Presiden Jokowi akan langsung bertolak pulang Selasa pagi. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis melaporkan. Seorang gadis menangis histeris menyaksikan kucing kesayangannya mati dalam kebakaran. Informasi selengkapnya sesaat lagi.